viewers, kalian sadar gak sih kalau iptek itu sudah berkembang pesat di seluruh penjuru dunia? Nah, iptek itu sudah menjadi bagian terpenting di dalam kemajuan dunia yang menyertai interaksi dengan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, iptek kemudian menjadi semakin berkembang pesat dan serta berdampak besar. Contoh iptek merupakan media sosial. Nah, sebagian media sosial kini mempunyai fitur yang memudahkan pengguna itu berbelanja dari toko atau brand favorit melalui aplikasi. TikTok Shop adalah salah satu contoh terbarunya. Apa sih TikTok Shop itu? TikTok Shop adalah platform sosial e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna TikTok secara langsung. Nah, fitur berbelanja ini dapat digunakan penggunanya sejak bulan September tahun 2021 yang lalu. Nah, toko di TikTok tersebut memberikan pusat penjual dengan berbagai fitur atau layanan yang bisa Anda manfaatkan. Nah, penjual juga bisa mengunggah informasi maupun daftar produk agar pengguna TikTok bisa melihatnya. Nah, sebagai marketplace, TikTok juga berperan dalam penerimaan pesanan, penyelesaian penjualan, melacak pengiriman, menyusun rencana promosi, dan lain sebagainya. Berikut fitur menarik juga bisa Anda manfaatkan untuk memaksimalkan penjualan seperti fitur afiliasi dan etalase. Nah, kalian penasaran nggak sih bagaimana pendapat masyarakat tentang TikTok Shop tersebut? Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai TikTok Shop tersebut, mari kita lihat cuplikannya. Check it out! Halo teman-teman semua, perkenalkan di sini saya Rahita Dia Brilianti dan saya sudah berada di Food Court Sempur. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber untuk bertanya mengenai TikTok Shop. Di sini saya sudah bersama Kakak Puspa. Halo Kak. Halo. Sebelumnya apakah Kakak bersedia untuk saya wawancara? Iya, saya bersedia. Baik. Sebelumnya apakah Kakak pernah berjualan atau berbelanja di online shop, yaitu terutama TikTok Shop, Kak? Pernah. Ini sih ya suka. Kalau membeli suka. Oke. Tanggapan Bapak setelah mengetahui TikTok ini mengeluarkan fitur baru yaitu tentang TikTok Shop itu, Pak? Oh, lebih mempermudah dong gitu kan untuk orang-orang gitu kan, terutama untuk orang yang menjual gitu kan, yang memang dia punya basic untuk penjualan atau mungkin passion yang untuk dikeluarkan. Nah, dan yang kedua untuk pencari gitu kan, peminatnya gitu kan, atau dia mau mencari apa gitu kan. Nah, rata-rata di TikTok Shop itu semuanya ada, apa yang mau kita cari pasti ada di sana. Rata-rata ya memang. Jawabannya jadi mudah belanja ya, walaupun di rumah. Jadi kita gak usah langsung kunjung ke tokonya, jadi bisa di rumah langsung check out terus langsung dikirim. Oke. Kenapa kakak memilih platform TikTok Shop ini nih untuk berbelanja? Yang pertama pasti untung, gratis ongkir, terus murah juga. Gratis ongkirnya kadang sih, tapi harga di TikTok itu biasanya lebih murah-murah. Sebenarnya nggak terpaku ke TikTok Shop, cuman memang karena TikTok Shop itu yang sekarang gitu kan, orang-orang memang dominan memakai TikTok, jadi memang selain video gitu kan, ada fitur-fitur itu jadi mempermudah aja kita semua gitu kan. Pertama karena adanya peluang pastinya. Yang kedua ngelihat kayaknya TikTok itu lagi hype, lagi naik gitu ya untuk sebagai platform jualan online gitu, dan di situ akhirnya aku mencoba untuk awalnya untuk affiliate dulu, terus akhirnya ya udah deh jadi reseller dan punya usaha sendiri gitu. Kemudian setelah kakak terjun di dunia TikTok Shop ini, ada gak sih kendala atau kesusahan yang kakak alami sendiri? Ada banget. Sebenarnya bukan ada banget, tapi mungkin banyak ya. Aku nggak tahu, maksudnya mungkin untuk para seller di luar sana ngalamin hal ini juga atau enggak, tapi aku yakin sih pasti ngalamin, karena kendalanya itu pasti kita itu kan harus nge-live, dan nge-live itu kita harus rutinnya misalkan mungkin bisa bukan masalah di ininya ya, tapi harus di jam yang sama, terus ada durasinya juga gitu, minimal durasi 1,5 jam gitu kan, terus biar algoritmanya itu terbaca sama TikTok, bukan biar gimana ya, tapi memang agar terbaca dan agar banyak viewersnya gitu. Dan gimana caranya kita harus bisa untuk menarik
viewers itu dengan cara kita ngomongnya tuh harus benar-benar kayak apa ya, menarik perhatian agar mereka tuh mau stay nontonin kita jualan sampai mereka beli gitu, sampai produk kita ada yang terjual gitu. Terus selain itu juga paling kendalanya masalah di konten. Jadi kalau misalkan kita punya TikTok Shop itu otomatis kan kita harus memperkenalkan atau mempromosikan produk kita juga melalui konten-konten kan. Selain dari live, kita juga harus memperkenalkan lewat konten atau video yang kita bikin tentang apa sih produk yang dijual gitu, terus rasanya gimana atau bentuknya seperti apa gitu, terus ukurannya gimana kayak gitu-gitu sih kurang lebihnya. Ada misalnya nih kendalanya mulai dari pengirimannya itu terlalu lama dan kerugiannya mungkin barangnya yang ada lecet-lecet dan kemasannya juga tidak terlalu rapi. Kalau untuk sementara ini gitu kan memang saya berbelanja dari segi makanan atau mungkin dari bahan kayak pakaian atau mungkin furnitur gitu kan. Alhamdulillah belum ada kekeliruan dari saya atau mungkin gagalnya nggak ada gitu kan. Barang selalu cocok dengan apa yang saya pesan. Bagaimana keamanan Bapak dalam berbelanja di TikTok Shop? Untuk sementara ini saya percaya ya gitu kan, untuk sementara aman aja. Untuk selama aku berbelanja sih belum ada kendala hilang atau apa sih, masih aman-aman aja. Kepuasan kakak untuk TikTok Shop sekitar berapa? Sekitar 50% lah setengahnya ya. Karena yang belum cukup puas itu mulai dari pengirimannya, kemasannya, sama barangnya juga yang kurang teliti dan ada sedikit kerusakan. Alhamdulillah nggak ada kekecewaan. Lumayan puas selama harganya murah dan banyak gratis ongkir, pasti puas. Banyak promo lagi ya. Juga ya, banyak potongan harga juga. Apakah ada yang perlu di-upgrade nih dari fitur-fitur TikTok Shop atau TikTok sendiri? Mungkin gratis ongkirnya harus lebih banyak lagi kali ya. Sementara ini udah cukup sih, paling karena memang dari sisi sekarang kan memang berbanyak gitu kan, paling lebih ke filterasi mungkin ya, pengecualian mungkin dari pakaian. Nah, disortir tuh mungkin dari pakaian anak gitu kan. Nah, kalau Lalu dari yang tadi nih, yang dari kendala keamanan maupun yang pernah kakak rasain beli di TikTok Shop, kira-kira ada saran nggak atau mungkin ada yang perlu di-upgrade dari fitur-fitur TikTok Shop ini? Mungkin dari TikTok Shop yang di-update-nya itu harus mulai dari pengirimannya, kemasannya, sama yang produk yang mau dikirim itu harus dicek lagi apakah ini baik atau enggak. Jangan terlalu banyak pelanggaran karena apa yang kita ucapkan itu kan sesuai dengan apa ya, maksudnya ingredients dari, misalkan kayak aku kan jualannya makanan gitu kan di TikTok. Nah, jadi ingredients yang kita jelaskan, yang kita paparkan kepada viewers itu memang sesuai dengan apa yang tertera gitu. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu sensitif masalah apa iya pelanggaran aja, karena terlalu sering ada pelanggaran. Kita juga bingung kalau misalkan terus-terusan banding juga kan seringnya ditolak gitu. Jadi misalkan bahasa-bahasanya itu bisa diperluas kayak toko sebelah, itu mungkin lebih lebih membuat kita sebagai seller itu nyaman gitu. Karena sejauh ini penjualan TikTok luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah. adakan fitur-fitur baru yang memang bikin orang itu menarik lari ke TikTok Shop gitu kan, melainkan itu banyak media-media berjualan online gitu kan, shopper online gitu, model kayak ibarat yang sebelah lah gitu, nggak usah saya sebutin gitu kan. Nah, gimana caranya untuk menarik mereka ke TikTok Shop itu? Oke Pak, cukup sekian dari saya. Terima kasih ya Pak. Oh oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Kak. Rekan-rekan sekalian, pandangan masyarakat terhadap TikTok Shop ini menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Naura Dava Amalia, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahita Dia Brilianti dari Smartbo. Di sini saya izin mewawancarai kakak mengenai TikTok Shop. Apakah kakak bersedia? Oh iya, boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa? Puspa. Saya izin mewawancari dengan teman-teman saya Kak. Terima kasih.